orang tua kita, guru kita, co-founder kita, Abi Haji Masturi Firmansyah, dan Umi Haja Elis Ratnasari. Yang saya hormati juga Ketua Divisi Training kita, A. Rizal Fahmi Ramadan, yang selalu siap siaga mempersiapkan segala sesuatunya ya, baik offline maupun online. Terima kasih AA. Yang saya hormati para PIC 1 sampai dengan PIC 33 yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati juga para reader hebat Smart Club dari Smart Club 1500, 150 dan Smart Club 20. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada malam ini dalam acara rutin kita yaitu webinar setiap Senin malam ya, jam 8 malam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam juga kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Abi dan Umi juga Ari Rizal yang sudah mempercayakan saya pada malam hari ini untuk membacakan ya membacakan materi malam ini, karena terus terang Bapak Ibu ya, ini baru pertama belajar, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya bukan mengajari karena ini saya membacakan, termasuk saya juga belajar Bapak Ibu ya. Cuman karena dapat amanah dari Abi, siap nggak siap, saya harus siap. Jadi mohon maaf jika nanti dalam penyampaian saya banyak kurang, banyak salah. Maklum saya juga masih dalam tahap belajar. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang memulai ya. Memulai atau dengan kita sebut bagaimana cara memulai. Atau kita sebut dengan how to start. Cara memulai. Nah, cara memulai dari bisnis kita ini yaitu tergantung dengan niat kita Bapak Ibu. Niat kita pertama dalam berjoin di sini. Kita berjoin untuk apa? Di PT BES ini. Nah, jadi kita mulai dari how to start, diawali dengan start, nanti diakhiri dengan champion ya Bapak Ibu. Ya, di pertama ini ada paradigma Bapak Ibu. Nah, apa itu paradigma? Paradigma itu adalah cara pandang Bapak Ibu. Cara pandang kita. Itu memandang sesuatu yang menjadi acuan atau cara berpikir kita dan tindakan kita. Nah, paradigma ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu dalam bisnis kita. Jadi kita lihat dari cerita gajah. Gajah dari si buta Bapak Ibu. Nah, dari cerita gajah dengan si buta ini, si buta itu merabah ya Bapak Ibu, gajah
dengan memegang walls. Ini dinding, dikira ini dinding. Terus di atas itu ada dibilangnya kipas. Kipas. Terus ada pohon katanya yang ini apa? Yang dia pegang ini ada pohon. Terus ada balainya, dikira tombak. Ada ekornya itu dikira tali ya Bapak Ibu. Nah, si buta itu tidak salah Bapak Ibu. Karena apa yang dia pegang, maka itu yang dia ucapkan. Sama halnya kita dengan PTBS. Ketika ada orang yang tidak memiliki apa, yang belum tahu perusahaan PTBS itu, belum tahu benar tentang PTBS tersebut, atau SSW ya, belum tahu tentang SSW, berarti dia belum mengetahui sesungguhnya secara keseluruhan Bapak Ibu. Sama halnya dengan orang yang buta tadi, ketika dia membuka mata, oh ini berarti badan gajah, ini berarti ekor gajah, ini belalainya gitu yang dibilang tombak, kakinya dibilang begitu Bapak Ibu. Nah, jadi cara pandang kita ketika si buta tadi membuka mata, yaitu dia baru tahu sesungguhnya keseluruhan dari gajah itu. Selanjutnya, nih dari batang ini kita tahu berapa jumlah batang kayu Bapak Ibu. Di sebelah kiri itu ada seseorang yang mengatakan bahwa batang itu ada 4 Bapak Ibu. Sedangkan yang kanan mengatakan ada 3. Sebenarnya kedua orang ini tidak ada yang salah Bapak Ibu. Karena mereka melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Nah, maka keduanya tidak ada yang salah. Mereka berdirinya dari berbeda tempat ya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita membina tim nih. Kita lebih toleransi Bapak Ibu. Lebih legowo kalau menemukan tim kita apa yang berbeda pendapat. Nah, selanjutnya ini ada juga angka ya. Nih, angka. Menurut Bapak Ibu, ini angka berapa? Ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Dua-duanya benar Bapak Ibu, karena cara pandang tadi ya Bapak Ibu. Cara pandang kita, yaitu paradigma tadi, paradigma ya cara memandang sesuatu yang menjadi acuan atau cara berpikir dan tindakan kita. Atau yang dibilang Umi Kalsum itu meaning, atau Abi yang bilang meaning atau memaknakan sesuatu ya. Nah, dengan adanya perbedaan ini, maka kita akan bisa bersinergi Bapak Ibu dalam suatu bisnis. Selanjutnya, di sini ada juga seekor monyet ya. Nih, seekor kera itu boleh pilih uang atau pisang. Nah, kalau seekor kera sudah pasti dia akan memilih pisang karena dia tahu itu adalah makanannya Bapak Ibu. Nah, kalau kita seorang manusia pasti pilih uang karena uang itu banyak, bahkan bisa membeli beberapa tandan pisang. Ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kalau kita salah informasi dan kurangnya pengetahuan, maka salah paradigma Bapak Ibu. Jadi paradigma itu adalah cara pandang kita. Selanjutnya, nah, jika salah paradigma, maka salah pola pikir, salah pemahaman, dan salah menentukan pilihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam bisnis kita
jangankan satu tim. Nah, kita mungkin dengan teman-teman kita aja udah salah udah berbeda pendapat ya. Jadi pasti beda berpendapat kita dalam satu tim itu. Jadi kita harus lebih legowo, lebih bisa bertoleransi untuk memaknai, untuk bisa menerima pendapat-pendapat dari tim kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, nih ada lagi cerita dari Pipo dan embrio, Bapak Ibu ya. Nah, jika seorang orang bekerja konvensional, nih ngangkat air itu harus pakai ember ya, capek ya Bapak Ibu ngangkat pakai ember itu nggak ada itu selesai. Tapi dia meluangkan waktu Bapak Ibu untuk membangun pipo. Nah, ketika dia sudah capek, misalnya seseorang ini sudah tidak kuat lagi untuk mengangkat ember ini, nah dia udah meluangkan waktu tadi untuk membangun pipo. Nah, piponya ini bisa bekerja sendiri, bisa ngalir sendiri Bapak Ibu airnya, sehingga tidak terlalu capek lagi. Nah, kalau kita tetap ngerjakannya dengan si embro tadi itu, kerja hari ini berarti uangnya dapat hari ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah siapkan dengan pipo tadi Bapak Ibu, maka bisnis kita akan autopilot Bapak Ibu. Nah, jadi mengangkut air dengan ember ini barter waktu, tenaga, uang. Membuat saluan pipa itu membangun aset. Jadi mesin uang jalan sendiri Bapak Ibu. Nah, jadi pola pikir pengusaha dengan pola pikir karyawan itu beda banget ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana? Pola pikir pengusaha atau pola pikir karyawan? Selanjutnya, nih ada the cash flow quadrant Bapak Ibu. Ini dari Robert T. Kiyosaki. Ya. Ini mengatakan bahwa ada 4 kuadran Bapak Ibu ya. Dari samping kiri kita itu ada employee Bapak Ibu. Jadi bekerja untuk orang lain. Mempunyai bos Bapak Ibu. Jadi kayak saya dulu jadi buruh, karyawan. Contohnya karyawan, buruh, guru dan lain-lain. Nah, jadi dari employee ini kerja hari ini kita dapat uang hari ini ya Bapak Ibu. Hari ini kerja maka hari ini juga dapat uang. Jadi barter waktu dan tenaga untuk uang. Ada juga slave employee. Ini bekerja untuk diri sendiri Bapak Ibu. Contohnya artis, pengacara, dokter, atau pemilik toko kecil ya Bapak Ibu. Ini sama barter waktu dan tenaga. Jadi kalau kita sudah tua, nggak bisa mandiri ya Bapak, bekerja untuk di sini nggak bisa mandiri. Terus nggak bisa kayak dokter ya, salah satunya kayak dokter itu nggak bisa kita wariskan, ilmu-ilmu itu nggak bisa kita turunkan dengan anak cucu kita Bapak Ibu. Nah, sedangkan di sebelah kanannya ini ada bisnis white system Bapak Ibu. Sistem yang bekerja untuk kita. Contohnya corporate, finansial, terus network marketing. Nah, bebas waktu, bebas finansial. Nah, yang di sebelah kanan bawah itu ada investor. Uang yang bekerja untuk kita juga Bapak Ibu. Terus membangun itu contohnya membangun properti, saham, itu deposito ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bebas waktu dan finansial. Jadi tinggal kita pilih mana yang baik buat kita Bapak Ibu.
barter waktu atau tenaga untuk uang atau bebas waktu finansial. Kalau saya milihnya yang itu ya, yang sebelah kanan ini, yang sesuai dengan yang kita jalankan, yaitu network marketing, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada perbandingan 3 bisnis bersistem, Bapak Ibu. Nah, perbandingan 3 bisnis bersistem ini contohnya corporate, franchise, apa sama network marketing, Bapak Ibu. Nah, ini membangun aset kayak begini ya, modalnya tentu sangat besar sekali, Bapak Ibu. Di franchise sedangkan di network marketing itu kecil, Bapak Ibu. Kecil banget. Risiko itu besar sekali kalau di perusahaan-perusahaan, risikonya besar sekali ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan di franchise itu sedang dan di network marketing itu kecil, bahkan tanpa resiko Bapak Ibu. Resikonya hanya satu kalau kita mengerjakan network marketing yang sedang kita jalanin, contohnya PTBS ini ya, yaitu kaya. Resikonya kaya Bapak Ibu. Jadi siap-siap aja Bapak Ibu kaya kalau kita menjalankan bisnis ini. Terus tempat atau toko. Kalau di perusahaan itu ditentukan, sama halnya dengan franchise itu tertentu Bapak Ibu. Kalau di PTBS itu fleksibel, jadi mudah kita ini kan, kita nggak usah mikirin tempat, nggak bisa mikirin lagi apa namanya produk-produk karena udah disediakan oleh PTBS Bapak Ibu. Kita tinggal menjalankannya saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada resikonya. Terus waktu bekerja itu tertentu kalau di perusahaan kita berangkat jam 7 ya, kalau di perusahaan pulang jam 7 malam. Karena itu udah ditentukan. Sama halnya dengan franchise nih. Kalau di network marketing di PTBS itu sebisa kita Bapak Ibu. Kalau kita masih bekerja, misalnya bekerja di sana di perusahaan ini, kita sepulangnya bekerja kita masih bisa mengerjakan PTBS ini Bapak Ibu. Jadi fleksibel banget gitu. Nah, jadi syarat keahlian. Itu syarat keahlian itu kalau di perusahaan itu spesifik Bapak Ibu. Nah, di franchise itu ada sistem, sama halnya dengan network marketing, ya, ada sistemnya juga. Kalau di PTBS kita enak tinggal ngejalanin, nggak usah mikirin apa-apa, tinggal bilang ke Umi kalau butuh produk, tinggal bilang Umi ya, nggak usah numpuk-numpuk produk. Walaupun kita jadi priority, kita bisa taruh di Umi, kita ambil sebutuhnya kita kan Bapak Ibu. Jadi nggak usah mikirin yang terlalu keras mikirinnya, Pak. Jadi bisa kita jalankan semampu kita ya. Nah, dengan begitu mengerjakan di PTBS ini insya Allah modalnya murah Bapak Ibu ya. Terus caranya mudah, dikerjakannya berjamaah, hasilnya melimpah, insya Allah berkah Bapak Ibu. Nah, dengan yang di lingkaran ini yaitu yang kita jalankan yaitu PTBS. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu ini apa ingin menjadi apa Bapak Ibu saat ini. Nah, kesimpulan pertamanya itu nih di business owner. Nah, kesimpulannya ke satu yaitu ingin sukses, bebas waktu dan finansial, maka pilihlah PTBS Bapak Ibu. Pilihlah bisnis yang bersistem. Jadi barter apa ya? Kalau kita memilih bisnis yang bersistem, uang yang bebas waktu, jadi bebas waktu dan bebas finansial. Yang kedua itu rekomendasi bisnis, modal kecil, resiko kecil, untungnya besar. Nah itu di PTBS. Risikonya emang nggak ada sama sekali Bapak, itu risikonya tadi kita kaya. Jadi enak banget dijalankan, jangan ragu, jangan bimbang untuk menjalankan PTBS ini Bapak Ibu. Selanjutnya, nah bagaimana
cara menanggapi pernyataan-pernyataan negatif yang beredar tentang network marketing, Bapak Ibu. Kadang ya banyak sekali orang-orang yang bilang tuh LMM lah, apalah. Nih, tuh. Nah, cara kita menanggapinya ya, ini bisnis cari orang. Kata orang rasanya, itu bisnis cari-cari orang. Udah nggak aneh lagi katanya. Ya iyalah, orang kita apa aja kerjaan kita, mau dagang cilok itu, mau dagang apa, pasti yang dicari pasti orang ya Bapak Ibu. Nggak mungkin nyarinya yang lain. Bisnis apa coba ya di luar sana yang nggak cari-cari orang. Nah, yang diceritain cuma yang sukses aja katanya ya. Yang ngapain nyeritain orang yang nggak sukses? Malah yang ada orang kalau kita cerita yang nggak sukses malah ngedon dong. Dengan ceritain yang sukses-sukses. Terus, itu kan bisnis kecil. Kata siapa itu bisnis kecil? Bisnis kecil, PTBS dibilang bisnis kecil. Lawang Abi aja direktur, dia udah gabung di situ. Umi Kalsum. Umi Kalsum itu udah dosen juga, ustazah. Ya, udah punya penghasilan sendiri-sendiri, tapi tetap mau menjalankan bisnis PTJS, Bapak Ibu. Jadi jangan apa orang di luar sana bilang bisnis itu kecil, siapa bilang itu bisnis kecil ya. Uang Pak siapa? Pak Ahdan Haris saja ngikut, pengusaha udah luar biasa itu, jadi itu ngikut. Nah, terus yang keempat itu menguntungkan yang di atas katanya Bapak Ibu. Menguntungkan yang nggak di atas, merugikan yang di bawah. Kata siapa yang menguntungkan yang di bawah, merugikan yang di bawah? Orang yang duluan yang duluan memprospek saya, nyalam dulu ya Bapak Ibu dalam menjalankan ini menjalankan 7 bulan Bapak Ibu ya. Semenjak saya keluar kerja, gimana caranya saya harus berhasil di sini Umi. Sedangkan saya belum punya rumah, gimana caranya saya pengen punya rumah Umi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa membeli rumah Bapak Ibu. Nah, yang dirugikan di bawah di mananya? Orang kita ta'awun Bapak Ibu, bisa kerjasama, yang di bawah menguntungkan yang atas menguntungkan di bawah. Jadi kita saling bantu-membantu di sini Bapak Ibu. Terus ada yang bilang juga money game, haram katanya ya. Haram. Haram dari mana? Orang ini udah jelas-jelas ada apa dari MUI udah jelas-jelas itu syariah ya Bapak Ibu, udah nggak ada diragukan lagi ya Bapak Ibu. Nah, terus cuci otak dengan janji. Cuci otak dengan janji impian. Nah, kalau kita nggak ada impian ya mau jadi apa Bapak Ibu ya. Terus harus punya relasi banyak. Ya harus punya relasi banyak, kan kita banyak teman, banyak saudara, apalagi kan kita kayak saya merantau Bapak Ibu ya. Sama suami orang Lampung, saya orang Palembang, ketemunya di perantauan. Relasinya pasti banyak. Ya. Terus sudah jenuh. Sudah join semua. Kata siapa ini jenuh mana Bapak Ibu kalau kita tidak punya gaji Bapak Ibu, tidak punya uang. Sedangkan kebutuhan kita harus dipenuhi Bapak Ibu. Nah, mendingan kita jalankan PTBS. Nah, relasi jenuh. Sudah join semua. Kata siapa yang udah join semua? Banyak di sana itu yang belum pada join. Bahkan kadang mencari kerja aja susah banget Bapak Ibu, apalagi di tempat saya di sini ya, di daerah Banten sini, mau masuk kerja aja itu harus bayar. Laki-laki itu udah ditentukan Bapak Ibu sebesar 40 juta kalau mau masuk kerja gitu. Jadi kalau kita punya uang 40 juta, mending kita
jalanin bisnis, udah tahu resikonya kecil. Kalau ada uang 40 juta, itu udah bahas kita masuk ke paket ini ya, paket bisnis. Udah jelas, barangnya ada, resikonya nggak ada ya Bapak Ibu. Nah, jelas sekali nih. Terus bisnis jaringan kan susah. Ya semua segala sesuatu itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Yang penting kita konsisten. Kita jalan selangkah demi selangkah, insya Allah di finishnya kita akan mendapatkan champion. Nah, terus tidak menjamin masa depan. Nah, kata siapa tidak menjamin masa depan Bapak Ibu? Selama ini saya jadi kontraktor Bapak Ibu ya. Dengan menjalankan bisnis di sini, ya kontraktor berapa tahun saya ngontrak aja Bapak Ibu. Nah, dengan menjalankan bisnis ini, ya alhamdulillah sekarang saya udah dikasih rezeki melalui PTBS ini, udah bisa beli rumah. Walaupun belum bisa menyamai orang-orang, yang penting saya tidak ngontrak lagi Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya apalagi selanjutnya ada apa? Nah, bagaimana ya? Nah, ini ada di slide selanjutnya, ini ada 4 pilar perusahaan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah menjalankan, sudah cara memulainya sudah benar, Bapak Ibu, maka ada 4 pilar perusahaan yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kekuatan perusahaan, Bapak Ibu. Ini sudah mendapat bintang 5. Yang kedua ada kekuatan produk. Yang ketiga ada kekuatan marketing plan. Yang keempat ada kekuatan support system, Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas ya Bapak Ibu satu persatu itu kekuatan perusahaan. Nah, di pilar pertama ini ada kekuatan perusahaan ya Bapak Ibu. Kita sudah jelas sekali Bapak Ibu dalam menjalankan PTBS ini, kita tahu profil perusahaannya bagaimana, kantornya bagaimana, sudah milik sendiri atau ngontrakan. Nah, alhamdulillah di PTBS ini semuanya udah punya sendiri Bapak Ibu. Best Corporation itu memiliki kantor yang jelas, tidak sewa, tidak ngontrak. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi. Alamat juga jelas ada di Bandung. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Yang kedua itu ada, nah ya itu yang seterusnya ada kekuatan perusahaan. Nah, legalitasnya sini sudah jelas sekali Bapak Ibu ya. Best Corporation memiliki legalitas lengkap melalui sistem OSS dan SIPT, Kemendak, Kementerian. Nah, yang paling keren lagi di sini tuh kita sudah memiliki izin dari MUI Bapak Ibu, yaitu udah diakui dari DSN MUI, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia Bapak Ibu. Nah, jadi udah jelas banget bahwa perusahaan kita udah tidak diragukan lagi. Selanjutnya ada penghargaan Bapak Ibu. PTBS ini sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan Bapak Ibu. Salah satunya terbaik. Ya, perusahaan terbaik bukan ngaku-ngaku ya, tapi berdasarkan data. 2 kali ajang penghargaan Helmi Atami Yahya Award 2020 dan 2002 mendapat penghargaan terbaik pokoknya Bapak Ibu ya. Perusahaan kita the best pokoknya Bapak Ibu ya. Sudah banyak sekali ya. Ada 6 award yang sudah diraih oleh PTBS. Selanjutnya ada ini kekuatan finansial. Nah, kekuatan perusahaan ini ada di kekuatan finansial, Bapak Ibu. BES memiliki finansial yang baik, terbukti, Bapak.
mampu membayar reward sejak 2019 Bapak Ibu. Nah, semua dibayar Bapak Ibu, dari reward, dari apa, bonus-bonus kita harian, pekanan, bahkan bulanan, itu tidak ada yang digantung-gantung Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah merasakan semuanya dibayar full, alhamdulillah Bapak Ibu. Yang kedua itu memiliki modal untuk terus menambah produksi produk. Nah, bahkan sekarang itu udah 200-an ya Bapak Ibu produk yang sudah dikeluarkan oleh PT BES. Nah, jadi kita mau apa aja kita tinggal memindahkan kebutuhan kita yang biasa belanja di sana, di luar sana kita pindahkan dengan belanja di PT BES, tapi kita mendapatkan keuntungan lagi Bapak Ibu. Yang ketiga itu siap berkompetensi karena sudah mapan finansial Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang PT BES itu sudah mapan semua Bapak Ibu ya. Terus ownernya ini Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Kekuatan perusahaan ini ada di ownernya itu begitu. Pengusaha yang sudah kaya, bukan baru kaya Bapak Ibu. Ini Bapak Haji Febrian Agung ini luar biasa. Dari umur 27 tahun saja sudah memimpin 10 perusahaan Bapak Ibu. Masuk acara Kick and Andi meraih sukses di usia muda Bapak Ibu. Nah, terus sudah berpengalaman memimpin perusahaan network marketing. Visi utamanya adalah dakwah. Terbukti istiqomah mengadakan acara SLC atau itikaf 3 hari setiap bulan Bapak Ibu. Jadi yang sudah biasa ikut SLC itu sering diadakan ya PT BES di Bandung itu. Bahkan sekarang setiap kota sekarang udah mulai diadakan ya SLC Bapak Ibu ya. Yang kelima, owner kita itu religius Bapak Ibu. Muslim yang taat, istiqomah, membaca minimal 1 sampai 2 juz Al-Qur'an. Mental pemenangnya itu sudah kelihatan Bapak, sejak kecil selalu ranking 1. Terbukti di setiap event apapun yang diikuti melalui menjadi pemenang Bapak Ibu yang terbaik. Contohnya event balap motor. Ini baru-baru ini ya, saya ngelihat di FB-nya Pak Haji Beben, beliau sama anaknya itu dapat juara semua Bapak Ibu. Jadi emang dari kecil Bapak Haji Febrian ini selalu dapat juara. Dari balap motor, mobil, menembak, dan lain-lain Bapak Ibu. Seterusnya ada nih kekuatan produk. Kekuatan produk itu pasarnya luas Bapak Ibu. Konsumsinya berulang. Jadi banyak sekali yang membutuhkan produk-produk kita Bapak Ibu. Royaltinya berlimpah. Nah, kalau kita udah menggunakan semua ini, semua produk yang dikeluarkan PT BES, insya Allah royalti kita melimpah Bapak Ibu. Selanjutnya ada kekuatan marketing plan Bapak Ibu. Nah, di sini ada hybrid system, yaitu penggabungan sistem binari 2 kaki dan sistem matahari Bapak Ibu ya. Jadi dari sistem binari ini, bina kanan dan kiri, itu keunggulan adalah percepatan kita untuk mendapatkan mendapatkan reward ya Bapak Ibu, mendapatkan yang sudah disediakan oleh PT BES. Sedangkan untuk matahari itu adalah keunggulan atau ketahanan dari perusahaan kita. Sistem matahari. Selanjutnya ini ada kekuatan marketing plan. Nah, sistem BES sama sistem LMM yang lainnya itu beda banget Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu hybrid sistemnya, yaitu kombinasi binari dan matahari yang seperti tadi ya. Kalau LMM lain itu sistemnya binari saja, sistem matahari saja, atau sistem
Trinari. Nah, kalau di sistem base ini komisi sponsornya besar banget Bapak Ibu, terbukti dah kalau kita merekrut satu apa yang mensponsori satu basic itu ya, sudah jelas kita akan mendapatkan 400.000 Bapak Ibu. Kalau di LMM lain itu komisi sponsornya kecil Bapak Ibu, 5-10% saja. Jadi jauh banget bedanya ya. Terus yang ketiga ada sistem komisi pasangan poin. Nah, menunggu tidak hangus ya, batasan menunggu hingga 1.000 poin. Nah, kalau di LMM umumnya komisi pasangan poin menunggu langsung hangus. Nah, kalau di kita di PTBS ini tidak ada yang hangus Bapak Ibu. Jadi kalau belum ada pasangan kita menunggu sampai kapanpun, sampai bisa menjadi pasangan ya. Terus kita dibayar langsung Bapak Ibu. Kalau yang di ini hangus Bapak Ibu kalau kita tidak mencapai ya. Banyak ya. Saya pernah menawarkan itu di apa? Ada teman yang menjalankan bisnis lain ya. Jadi saya tanya komisinya itu beda banget katanya. Kalau kita mensponsori langsung satu orang itu cuman berapa dapatnya. Terus ada lagi tuh ya. Kalau kita di PTBS ini kalau sudah 100 kiri, 100 kanan itu kita udah mendapatkan 20 juta Bapak Ibu. Tapi yang teman saya tadi yang di luar sana di umum itu 100 kiri, 100 kanan itu cuma dapat 750.000 Bapak Ibu. Jadi jauh banget. Jauh sekali perbedaan. Jadi PTBS itu patut kita pertahankan, Bapak. Patut kita jalankan ya Bapak Ibu. Yang keempat, komisi pasangan hingga tak terbatas karena ada bonus plus out. Kalau di LMM lain itu komisi pasangannya terbatas. Nah, kalau di PTBS ini bahkan bisa diwariskan Bapak Ibu ya, bisa diwariskan kepada anak-anak kita nanti. Terus selanjutnya ada sistem base nih. Memiliki 3 model reward. Kalau di LMM sana, di luar sana tidak memiliki reward Bapak Ibu. Nah, yang keenam ada reward mudah dicapai, terbukti banyak yang telah mendapatkan. Nah, bahkan di SSW ini saja sudah tidak terhitung ya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan motor, mobil, Pajero, bahkan rumah. Yang seperti Abi dan Umi sudah dapatkan Bapak Ibu. Kalau di luar sana memiliki reward tapi target susah dicapai Bapak Ibu. Karena kenapa? Di luar sana itu tadi tutup poin. Tutup poin. Jadi susah banget untuk memulainya lagi, kembali lagi nol ya. Tapi kalau di PTBS kita tidak ada tutup poin. Nah, terus yang ketujuh ada sistem perhitungan rewardnya diakumulasi Bapak Ibu tanpa batas. Nggak ada tutup poin tadi ya. Kalau di LM sana, luar sana itu reward dengan sistem riset dan ada target waktu. Jadi kalau kita sudah mencapai dalam waktu bulan yang sudah ditentukan tidak mencapai maka kembali nol lagi kalau di luar sana. Tapi kalau di PTBS berapapun yang kita dapatkan insya Allah menunggu. Nih nggak ada tutup poin. Sampai kapanpun ya segitu. Sampai kita bisa menemukan pasangannya Bapak Ibu ya. Yang kedelapan ada royalti generasi sistem pass up. Nah, royalti prestasi dan kepemimpinan tanpa syarat total grup sales atau TGS. Kalau di LM umumnya royalti dengan syarat TGS-nya, syarat omsetnya pribadi, syarat-syarat lainnya jadi bersyarat kalau di LM lain itu Bapak Ibu ya. Jadi susah sekali untuk kita dapatkan. Jadi buat apa lagi ke yang lain? Kalau saya mau udah apa jatuh hatinya udah ke PTB saja ya. Alhamdulillah saya Bapak Ibu ya belum pernah mengenal yang namanya LLM lain. Jadi ya alhamdulillah nggak ada yang namanya godaan-godaan itu walaupun saya sering diajak ini ya karena saya emang tidak mengerti dari LLM lain. Yang pertama saya jumpain ini adalah PTB ya alhamdulillah di sini. Udah mantap udah di sini aja gitu. Jadi emang nggak kepikiran buat yang lain lagi Bapak Ibu ya. Terus ada pilar yang keempat ya.
yaitu kekuatan support system. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu. Yang pertama itu leader komite. Terus yang kedua ada seminar rutin. Sudah jelas sekali ya Bapak Ibu. Mau offline maupun online kita Abi Masuri dan Umi Haji Elis Ranasari sudah mempersiapkan semua. Ada di Bekasi, ada di Tangerang, ada di Serang, bahkan ada di Jakarta. Jakarta juga ada Jakarta 1 dan 2 ya Bapak Ibu. Tinggal kita mau tidaknya merendahkan diri, merendahkan hati kita Bapak itu untuk belajar. Nah, terus yang ketiga ada jenjang training Bapak Ibu. Training offline dan online. Sudah banyak sekali ya, banyak sekali yang diajar. Contohnya ini how to start ini. Sebenarnya ini materinya udah sering kali diberikan ya. Baik itu dari PTBS maupun di SSW. Nah, kalau kita masuk di grup siapa Kapten Nurholis itu selalu ada Bapak Ibu. Bahkan kayaknya malam ini juga ada tuh, ada acara untuk cara memulai kita ya. Diajarkan offline maupun online. Jadi tinggal kita aja, tinggal kita mau apa tidaknya ya Bapak Ibu. Karena ini pelajarannya penting sekali buat kita. Nah, terus yang keempat ada Spiritual Leadership Camp atau SLC yang sering diadakan di Bandung ya. Bahkan sekarang di kota-kota juga udah mulai diadakan seperti di pernah ya di Jambi, sering di ini. Pokoknya sekarang udah mulai sering sekali di ini. Bahkan di WhatsApp PTPS itu sering di-share kapan jadwal leadership gitu spiritual leadership atau SLC ini ya Bapak Ibu. Terus WhatsApp sebagai pusat informasi. Nah, ini perlu sekali Bapak Ibu kita bisa tahu WhatsApp-nya PTBS biar bisa tahu informasinya. Yang keenam ada media sosial. Nah, banyak sekali ya yang bisa kita temukan, belajar dari ada di FB-nya, ada IG-nya, ada banyak sekali pokoknya Bapak Ibu ya media sosial sekarang yang di PTBS ya. Jadi tinggal kita mau apa tidaknya belajar. Selanjutnya ada kita akan bahas satu-satu. Ini apa Best Leader Committee yang tadi ya Bapak Ibunya atau BLC. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu yang pertama adalah mewujudkan iklim usaha yang nyaman, tertib dan berkeadilan Bapak Ibu. Yang kedua, menyiapkan dan memastikan sistem pembinaan mitra PTBS merata ke seluruh daerah. Jadi biar yang di pelosok-pelosok itu tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga itu terwujudnya kebersamaan dan kekeluargaan antar leader dan mitra PTBS. Jelas sekali di sini ya Bapak Ibu. Kalau contohnya aja kita dengan ABI ya. Leader komite dengan ABI. Agar bisa terwujudnya kebersamaan antara leader dan mitra PTBS. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, ini ada seminar rutin offline dan online. Jelas sekali ya Bapak, tadi udah diiniin ya di kantor pusat kita ada ya. Kalau di kantor pusat Bandung itu ada di lantai 3, kalau jadwal seminarnya itu ada di hari Minggu, di hari Selasa itu ya. Ada semua ya Bapak Ibu. Terus Zoom seminar ada di offline online-nya. Kalau kita masuk di grup HTS itu di Kapten Nurholis itu pasti diberitahu Bapak Ibu ya. Pasti diberitahu kapan jadwalnya. Tinggal kita ikutin saja Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada jenjang
jenjang training. Nah, ada basic training HTS, itu syaratnya member ya. Kalau udah member itu kita pasti diberikan Bapak Ibu, HTS dan net itu pasti diberikan. Nah, kalau dulu di SSW itu berbarengan ya Bapak Ibu, di iniin HTS sekaligus net itu seharian full karena eh, banyak sekali yang dibahas ya. Jadi seharian full kita diberikan training ini Bapak Ibu. Jadi HTS sama net itu emang perlu buat kita. Jadi jangan sampai tidak ikut Bapak Ibu. Wajib banget bagaimana cara kita memulai dalam menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Nah, dengan basic training ini kita dikasih pemahaman, diajarin sampai bisa. Terus yang ketiga ada leadership training. Nah, sponsor minimal 2, jaringan 252. Yang keempat ada NLC. New leader. New leader ini kalau kita sudah mencapai 100 kiri, 100 kanan ya, itu baru dibilang new leader Bapak Ibu ya. Ini leadership trainingnya bagus sekali. Terus ada training of trainer, TOT, minimal mokes, minimal yang sudah mendapatkan mobil. Tuh, ada lagi jenjang trainingnya. Jadi tinggal kita ikutin aja Bapak Ibu yang sudah mendapatkan motor, yang sudah new leader. Nah, kan nanti diberikan training sesuai dengan peringkat kita masing-masing Bapak Ibu. Terus tidak berjenjang, seminar bisnis syariah, training product knowledge dan lain-lain. Banyak sekali ya Bapak Ibu training yang akan diberikan. Terus selanjutnya ada spiritual leadership camp. Nah, ini yang menjadi menjadi pondasi buat kita juga ya Bapak Ibu, buat kita mempertahankan bisnis kita. Ini di jalur langit ya Bapak Ibu. Kalau kita di jalur buminya kita setiap hari prospek, setiap hari silaturahmi, setiap hari sampai closing ya. Nah, kalau ini kita di jalur langit Bapak Ibu, spiritual leadership camp. Nah, setiap awal tahun itu pasti diadakan di PTBS Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka di Bestword ID itu pasti ada pemberitahuan tanggal segini ada spiritual leadership camp. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikutin, karena emang sudah jadwalnya ya, udah dijadwalkan oleh PTBS. Terus selanjutnya ada website sebagai pusat informasi. Nah, ya, website sebagai informasi yang tadi kapan jadwal trainingnya, kapan jawab SLC-nya, kapan ada GGS. Jadi di sini ada semua Bapak Ibu informasi yang emang kita butuhkan gitu Bapak. Kalau kita buka website kita pasti akan keluar gitu ya. Nah, jadi jangan sampai udah bergabung kita nggak bisa buka websitenya. Jadi kalau yang baru bergabung itu minta sama sponsornya, minta sama leadernya, minta diajarin untuk membuka websitenya masing-masing Bapak Ibu. Buka ID-nya ya. Terus ada media sosial. Nah, yang tadi saya bilang ini Best Corporation. Tinggal di ini aja ya. Kalau mau ininya Instagramnya, ada di Facebooknya @bestcorporate itu ya, ada di TikToknya, ada di Instagram. Jadi Bapak Ibu yang biasa main media sosial itu ada semua tentang PTBS. Jadi banyak sekali tempat kita belajar ya Bapak Ibu. Tinggal kita mau apa tidaknya ya. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya kita ke
Kalau kita sudah tahu 4 pilar tadi ya Bapak Ibu, maka kita cara membangun bisnisnya. Nah, dengan ini 7 poin untuk memulai tadi ya. Cara membangun bisnis dengan omset miliaran. Nah, 7 poin untuk memulai. Itu yang pertama, belajar membuka ID. Nah, yang tadi saya bilang itu ya Bapak Ibu ya, dipandu oleh sponsor. Jadi kalau udah bergabung itu jangan sampai nggak bisa buka ID-nya. Minta ajarin sama sponsornya, minta ajarin sama leadernya. Gimana cara buka ID. Nanti di situ Bapak Ibu tahu, oh begini udah berapa kiri kanan saya udah berapa, biar tahu gimana apa dapat bonusnya, udah masuk belum bonusnya. Jadi di sini Bapak Ibu harus tahu, harus tanya sama leadernya Bapak Ibu ya. Yang kedua itu mengikuti medsos resmi BES. Nah, tadi itu mengikuti medsos resmi BES. Terus yang ketiga, bergabung di grup binaan, mengenal tim leadernya dan berkoordinasi aktif dengan tim. Nah, kayak kalau di SSW itu kan ada 33 PIC ya, 33. Jadi ada SSW, SSW 31, SSW sampai SSW 33. Jadi bergabung di situ Bapak Ibu, kita saling kenal antar tim kita ya. Dalam tim kita berkoordinasi aktif. Bagaimana cara membangun tim kita gitu ya. Terus memakai produk dan membuat testimoni. Nah, ini harus ya Bapak Ibu. Kita banyak sekali produk. Nah, kalau kita menjalankan bisnis ini tidak tahu manfaat dari produk itu, gimana kalau orang tanya? Gimana kalau orang menanyakan, "Oh, ini buat apa?" Kalau kita tidak pakai dulu, gimana mau tahu khasiatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib banget Bapak Ibu PCA, pakai dulu produknya. Nah, terus membuat testimoni. Buat testimoni itu apa? Harus ini Bapak Ibu, biar tahu, oh banyak sekali nih, apalagi di tim saya itu banyak sekali ya Bapak Ibu yang sakitnya nggak bisa jalan, terus minum obat dari PT Alhamdulillah udah bisa jalan. Jadi kita bikin testimoni sendiri ya Bapak Ibu, asal jangan melewatin aja, jangan apa terlalu melebihin gitu. Yang penting mah dimengerti gitu testimoninya. Terus mempelajari Plichat, katalog produk dan kode etik. Nah, Plichat ini harus dibaca Bapak Ibu ya. Kalau kita udah gabung pasti dikasih Plichatnya, dikasih katalog produknya, dikasih. Itu dibuka, dibaca biar tahu apa nih perusahaan kita itu bagaimana, terus manfaat dari katalognya itu apa, terus kita baca itu kode etiknya gimana. Terus yang keenam, menghadirkan di seminar. Nah, ini harus Bapak Ibu, karena seminar ini adalah jantung kita Bapak Ibu. Kalau kita mau bisnis kita tetap terus berjalan, ya hadir di seminar, belajar ya Bapak Ibu. Karena di seminar ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya Bapak, yang tadinya kita tidak tahu. Dengan ikut seminar banyak sekali kita bisa bertemu dengan seorang dokter, bisa bertemu dengan dosen di situ. Jadi ilmu itu bermanfaat sekali bagi kita Bapak Ibu. Yang ketujuh, mendaftarkan diri di training-training yang baik yang diadakan oleh komunitas maupun PTBES. Nah, kayak kita ya, kayak di HTS ini, Abi tuh udah sering kali udah beberapa kali ya bikin HTS ini. Jadi wajib harus kita ikutin ya. Apalagi kayak di PTBES itu ada GGS tuh. Udah jauh-jauh hari, Umi udah ngumumin.
biar bisa nabung, biar bisa berangkat nanti ke Sentul, Bapak Ibu ya. Kita bareng-bareng belajar di Sentul. Banyak sekali pembicara-pembicara yang bisa kita ambil pelajaran dari pembicara-pembicara di sana ya Bapak Ibu. Nah ini ya GGS nih ya, GGS. Jadi bagus sekali buat menambah penyemangat kita Bapak Ibu. Kalau kita ketemu sama orang, oh berarti bukan kita aja yang memulai apa, yang susah memulai itu, orang lain di sana juga banyak. Ada ya salah ya, ada yang apa dari tukang baju keliling Bapak Ibu, ada yang tukang cuci piring, ada yang tukang bakso. Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajarin, bisa kita ambil dari Grand Sukses Seminar tadi Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sampai kita enggak ikut. Kadang mah ya termasuk saya sendiri kalau ini kadang belum ada duitnya. Tapi semampu saya, sebisa saya berusaha biar bisa bayar, biar bisa ikut GGS, biar ikut seminar gitu Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak hadir sekali saja, maka ilmu itu kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Ujung-ujungnya miscommunication ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tadi membuka ID ya, dipandu sponsor itu ya. Membuka ID, tinggal Bapak Ibu buka Google, nanti diajarin sama sponsornya. Buka www.best.id itu tinggal Bapak Ibu masukin nomor ID yang sudah dikirim ya, dikirim dari pusat. Kita tinggal masukin ID-nya, passwordnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang baru gabung itu nggak tahu passwordnya berapa. Jadi harus diingat apa yang dikirim Umi ya, dikirim Umi itu Bapak Ibu catat, kalau perlu dicatat biar nggak hilang. Biar bisa nanti masukin ke Google, biar bisa lihat sendiri, oh punya saya udah segini, kirinya udah segini, kanannya udah segini. Oh sebentar lagi saya mau dapat motor, sebentar lagi saya mau dapat mobil. Jadi kalau kita sudah bisa membuka ID, kita bisa tahu Bapak Ibu. Nanti tanyakan lagi sama sponsornya langsung ya Bapak Ibu, atau sama PIC-nya masing-masing. Yang kedua tadi mengikuti medsos resmi. Nah, di PT BES banyak sekali ya, ada BES Corporation buat BES Corporate ID, buat IG-nya, Facebook-nya @BES Corporate ID. Terus di TikTok-nya @BES Corporation. Ada kok WW ini apa ya? Saya juga kurang tahu ini nih WW itu apa. Websitenya www.best.id. Nih, karena emang tidak banyak yang saya cuman ada IG, cuman ada Facebook sama ini TikTok doang. Itu juga kadang ini ya. Perlu sekali Bapak Ibu kita di Facebook yang tadinya kita bikin seminar ya. Terus kita upload di Facebook atau di TikTok itu berguna banget buat kita ya Bapak Ibu ya. Nanti orang-orang pada tahu, oh itu acara apa. Tinggal kita bilang, oh ini ada seminar PTBS, DSS, grup SSW, datang ya. Nah, dari situ aja kita bisa mengundang gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini penting sekali. Terus, bergabung di grup binaan. Mengenal tim, leadernya, dan berkoordinasi aktif dengan tim. Nah, pentingnya bergabung di grup itu agar tidak tertinggal informasi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tidak bergabung, ya pastinya kita akan ketinggalan informasi. Yang kedua, agar tidak hilang dari mentoring tim. Nah, jadi kalau kita ada di grup binaan, kita tahu apa-apa yang
diharuskan dalam menjalankan bisnis ini. Terus yang ketiga adalah media belajar dan bertanya. Pentingnya ya. Media belajar dan bertanya. Yang keempat agar mengenal tim leader. Nah, kalau kita LSS 10 itu ada ini, ada itu. Jadi kita saling kenal Bapak Ibu ya. Kenali siapa peraih reward di grup Anda dan save kontaknya. Nah, peraih reward motor, siapa? Peraih mobil cash, peraih big cash, peraih luxury, nih, founder. Founder itu Abi Masturi Pimansa. Jadi di grup itu udah ada, tapi lihat kita simpen Bapak Ibu nomornya. Biar tahu. Nah, sewaktu-waktu kita pengen bertanya langsung dengan founder, kita sudah nyimpen nomornya. Sama halnya dengan yang motor, leader-leader kita yang udah peraih mokes, big mokes ya, luxury ya. Jadi disimpan biar kita bisa bertanya gitu ya. Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan semua itu. Nah, di sini mah enak Bapak Ibu kita tinggal nanya. Kalau di sekolahan kita nyontek mah dimarahin ya. Kalau di sini emang kita dianjurkan nyontek Bapak Ibu ya. Jadi banyak-banyak bertanya, jangan diam aja. Terus yang keempat itu memakai produk dan membuat testimoni. Nah, setiap promosi dan testimoni harus mencantumkan kalimat disclaimer. Contoh disclaimer testimoni produk itu ada bersifat pribadi dan bisa berbeda-beda hasilnya jika diaplikasikan di tempat yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Nah, jadi kita harus bikin testimoni sendiri Bapak Ibu. Jadi itu gunanya tadi ya HP kita gunakan buat bikin testimoni, videoin dengan menggunakan Bimax apa namanya Hapsro sama susu kalsi itu orang yang stroke bisa sembuh. Nah, dari situ orang-orang tahu Bapak Ibu. Orang-orang akan tahu, oh itu produk apa. Kalau kita panjang di WA ya, pasti orang bertanya Bapak Ibu, oh itu apa? Nah, kalau orang yang sedang mengalami sakit stroke, pasti dia akan bertanya, Bapak Ibu pasti akan membeli, ya. Bahkan bisa bergabung juga ya Bapak Ibu ya. Yang kelima tadi itu mempelajari Flipchart Bapak Ibu. Katalog produk dan kode etik. Nah, kode etik ini itu larangan-larangan dalam menjalankan PTBS ini ya Bapak. Yang pertama, dilarang overclaim produk atau testimoni. Ini yang berlebihan Bapak Ibu kita bikin ini. Yang berlebihan itu tidak boleh. Yang kedua, dilarang promosi berlebihan. Flexing di medsos tentang BES. Ini dilarang ya Bapak Ibu, nggak boleh berlebihan juga. Oh, orang itu udah dapet ini, apalagi sekarang itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh apa bilang motor, mobil itu udah nggak boleh ya Bapak Ibu. Sekarang di ininya dibilangnya new ambassador. Nah, biarkan orang-orang nanti apa penasaran, oh apa itu new ambassador, apa itu star ambassador, apa itu big ambassador, apa itu luxury dan apa itu champion. Nanti biar ini aja. Jadi sekarang tidak boleh apa bilang mobil, jadi berlebihan gitu ya. Yang ketiga, dilarang membuat sistem pemasaran di luar sistem resmi. Nah, nggak boleh Bapak Ibu memasarkan di luar sistem resmi. Yang keempat, dilarang membujuk, merekrut sesama member base untuk pindah jaringan. Nah, banyak sekali ya Bapak Ibu yang sekarang itu banyak sekali yang kamu masuk sini aja. Ini mah apa gampang jalaninnya. Sebelah sini ini udah dapet ini gitu. Nah, kalau kita udah kuat imannya, kalau kita sudah jatuh cinta, emang udah nggak bisa ke lain hati lagi. Berarti dibujuk kayak apapun, insya Allah kita tidak akan terbujuk Bapak Ibu ya. Jadi jangan mudah terbujuk.
biarkan aja orang itu ngejalanin. Yang penting kita udah di sini. Bentar Bapak Ibu minum dulu. Nah, yang kelima itu dilarang mendaftar dengan data fiktif. Jadi nggak boleh daftar fiktif. Nggak boleh ya Bapak Ibu mendaftar ini. Yang keenam dilarang bergabung atau mempromosikan LMM lain. Nah, kalau kita udah bergabung di PTBes, ya udah nggak usah macam-macam, nggak usah ngerekrut-rekrut lagi. Kalau emang udah nggak sehati, pengen jalanin LMM lain, ya udah. Tapi jangan ngajak-ngajak orang gitu. Jangan apa promosikan LMM lain khususnya di grup SSW. Udah jangan, banyak sekali ya Bapak Ibu yang kayak begitu. Saya nggak habis pikir kenapa ya orang yang sudah merasakan reward di sini, udah bergabung, udah mendapatkan mobil, motor, bahkan income yang udah ratusan gitu Bang. Tapi masih ada yang mempromosikan LMM lain gitu loh Bapak Ibu. Saya nggak habis pikir. Nah, untungnya saya itu mengenal yang namanya LMM itu baru PTBes. Untung banget, saya bersyukur banget Bapak Ibu ya, karena emang baru pertama ini saya menjalankan bisnis kayak begini ya. Ya awalnya saya bersama suami itu kerjanya jadi buruh. Nah, keluar dari pabrik saya diperkenalkan ini. Jadi ya saya bersyukur banget. Nah, apalagi yang sudah mendapatkan gitu loh. Masih aja mempromosikan, ya buat apa gitu loh. Saya nggak habis pikir Bapak Ibu. Nah, yang ketujuh itu dilarang berjual produk di bawah harga. Kita kan sudah di PTB sudah ada harganya ya Bapak Ibu. Kalau kita jual ke konsumen itu 250. Jadi jangan sampai jualnya di bawah 100 ya. Kalau 150 masih lah Bapak Ibu, masih ada karena kita udah member, belinya kita 125 ya. Tapi kalau di bawah 100 itu udah jauh banget ya Bapak Ibu. Ini udah melanggar kode etik banget ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai merugikan leseran-leseran lain ya Bapak Ibu. Yang terakhir ini ada dilarang melakukan manipulasi apapun yang merugikan sesama member atau perusahaan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sekali kode etik yang harus kita ketahui, yang harus kita jauhi ya Bapak Ibu. Nah, terus yang keenam ini hadir dan menghadirkan seminar. Nah, hadir ini maksudnya saat ikut seminar berniat benar-benar belajar atau memperhatikan pembicara yang tampil, bukan sekedar hadir dan menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada tim leader setelah acara selesai. Nah, menghadirkan itu berlatih menghadirkan calon mitra ke seminar. Jadi kita baru gabung tuh, kita ajak yang calon mitra kita juga ya untuk bisa hadir ke seminar gitu, biar tahu juga BES itu bagaimana. Nah, yang ketujuh itu mendaftarkan diri di basic training. Nah, bersegera mendaftarkan diri ke basic training yang diselenggarakan oleh support system seperti NBT, HTS, dan NET. Nah, ini wajib banget ya Bapak Ibu kita ikutin. NBT, HTS, dan NET. Kalau NBT itu kita habis seminar di Bekasi itu selalu diberikan nama ABI ya. Nah, HTS juga ada beberapa kali. Ya, saya pernah ikut juga ya di HTS. Jadi daftarkan Bapak Ibu kalau ada training-training seperti itu, karena ini sangat bermanfaat sekali buat kita Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu,
Mungkin itu yang bisa saya bacakan. Ini terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator kita, Ibu Hajamia Sumiati. Masya Allah, Bu Yunari luar biasa sekali ya Ibu Bapak penyampaian materi pada malam hari ini. Mari kita beri aplaus untuk Bu Yunari, Masya Allah, luar biasa, begitu jelas dan gamblang ya. Dan begitu banyak sekali materi yang disampaikan sampai ini sudah jam berapa ini? Materi sangat panjang sekali. Dan tentunya mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti HTS yang selanjutnya, karena saya rasanya kayaknya saya juga belum cukup kalau sekali ini mendengar gitu kan, karena begitu banyak sekali materinya yang harus kita serap ya kan. Nah sedangkan waktunya sangat terbatas sekali kalau untuk acara HTS online seperti pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, persilahkan. Silahkan Bapak dan Ibu, bisa dibuka kameranya atau bisa melalui chat. Bisa diutarakan langsung atau melalui chat, silahkan. Atau mungkin ada yang akan menambahkan atau untuk berbagi sharing. Untuk Umi Kalsum mungkin, atau dengan Bunda Srini, silakan tanya atau sekedar sharing. Izin bertanya Ibu dari Balikpapan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC Rod dari Balikpapan. Nah, saya juga baru pemula mengikuti kegiatan ikut bergabung di PT BES ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum saya dapatkan dan masih butuh bimbingan dari tim leader atau mentor-mentor yang saya ikut bergabung di PT BES, karena saya diundang oleh Bapak Surasya dari Malang. Saya mantan dari TNI AD, satu liting dengan Pak Surasya. Liting 59, pendidikan tahun 86. Nah, sudah pensiun sekarang. Ini saya mau bertanya tentang singkatan-singkatan. Yang tadi saya kurang paham itu MLM. Nah, MLM itu kepanjangannya dari apa? Gitu. Mohon dijelaskan. Nah, terus saya juga kemarin tanggal 20 hari Sabtu di Hotel Jurik juga mengikuti training offline bersama Haji Ahdan Haris yang memberikan materi. Itu sangat antusias sekali pesertanya di Hotel Jurik Balikpapan. Kebetulan saya itu diundang, tapi dari Balikpapan saya, dari Jawa saya diundangnya, bukan dari orang komunitas di Sahabat Karib. Jadi
yang sudah bergabung di komunitas Sahabat Karib itu saya tidak terdaftar di Balikpapan. Karena kemarin saya itu agak kebingungan, saya daftar mengikuti kegiatan training bisnis syariah yang dibawakan oleh Haji Ahdan Haris. Tapi saya waktu itu juga disampaikan oleh founder kita, Abi Masturi, bahwa saya itu dititipkan beliaunya. Dititipkan Haji Abi Masturi itu kepada Haji Ahdan Haris. Jadi saya langsung menghadap ke beliaunya. Saya juga tertarik sekali karena baru kali ini saya mengikuti kegiatan seminar di Hotel Zurich. Dan banyak sekali anggota-anggota yang sudah bergabung di PT BES. Mungkin sudah gak karuan, nggak bisa dihitung gitu. Yang hadir kemarin juga nggak bisa ngitung, sudah membludak di dalam hotel itu. Ya, terima kasih banyak sudah sekali ikut kegiatan seminar di hotel. Mungkin minggu-minggu berikutnya saya juga mau ikut hadir di seminar di sekitaran Balikpapan. Terus tanggal 21 kemarin ada seminar juga di Samarinda, tapi saya tidak bisa hadir karena saya bekerja. Ya itu aja yang ketertarikan saya itu bisa ikut bergabung di PT BES ini. Memang sangat luar biasa, bisa membantu umat, membantu bisa lunas hutang dan bebas riba tadi. Cuman ya saya baru bisa mengikuti dan belum bisa mengajak mitra-mitra kita. Baru satu yang saya ajak mitra kita di Balikpapan. Terus yang misalkan kita mau ngajak lagi sama teman-teman yang lain, masih belum bisa membangkitkan minat gitu. Ya makanya saya itu banyak pengen bimbingan dari baik founder, co-founder atau leader-leader kita yang saya diundang oleh Bapak Surasa. Saya rasa itu aja. Mohon penjelasan tentang MLM. Terima kasih dari MC Rod Balikpapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dari Bapak Sirot. Menanyakan apa dari kepanjangan dari MLM. Silahkan Bu Yunarli. Baik, terima kasih Bapak MC Rod di Balikpapan ya, Masya Allah luar biasa ini pertanyaannya ya. Ini apa panjangan ya dari LMM? Sebenarnya saya juga kurang ini ya Bapak Ibu, tapi yang saya tahu itu kepanjangan dari LMM itu multi level marketing Bapak Sirot ya, MC Rod. Nah, yang seperti saya bilang tadi, saya itu baru tahu LMM itu juga PT BES ini Bapak ya. Jadi saya bersyukur banget ya karena ketemunya langsung dengan PT BES. Ya udah ketemunya yang udah sangat luar biasa dahsyat gitu. Kadang sering ya Bapak prospek ada yang bilang udah udah ngerasa ini udah nggak bisa ini lagi jalankan karena kecewa dengan LMM yang lain katanya. Kadang saya juga ini merasa LMM yang lain itu apa ya? Karena saya juga belum pernah ngejalanin ya, karena ketemunya baru PT BES. Nah, jadi begitu Bapak, LMM itu multi level marketing. Siap, terima kasih. Mungkin bahasa Inggris. Pak MC Rod lebih
lebih tahu lah yang namanya LMM. Nah, karena saya jebolan dari militer, enggak pernah mengikuti Oh, nggak bisnis-bisnis pernah ya seperti berarti. ini ya. Oh iya. Nah, berarti Pak M. Sirot bersyukur banget ya Pak Simra sama kayak saya ketemunya sama PTBes. Alhamdulillah ya. Ya, pensiunan TNI udah langsung ketemunya PTBes Bapak Ibu. Itu udah Iya, bagus banget saya ya Pak M. Sirot udah ikut seminar di iya, Balikpapan ya. Karena banyak sekali ilmu yang kita dapat dari sana ya Pak M. betul Sirot sekali, ya. betul. Ya. Jadi Iya, saya keluar dari pensiunan langsung ditawarin bisnis semacam ini. Jadi saya tertariknya itu modal kecil, tapi impian yang kita dambakan, yang kita harapkan itu sangat iya, besar sekali. iya bisa Memang terwujud di sini ya. ya, memang dalam aplikasi kita itu mencari, mendekati mitra untuk kita ajak itu ya susah-susah gampang. Bisa. Ya, Semua ya Pak M. Sirot semua mengalami begitu ya Bapak Ibu. Susah iya. ya Pak Sirot. Susah gampang. Tapi kuncinya sabar ya Pak M. Sirot. Iya, betul. Sabar aja. Insya Allah Bapak akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama Bapak M. Sirot. Amin. Ya. Jadi Ya. pasti ada yang ketemu yang gampang diajak seperti Bapak M. Sirot Iya, gitu ya. Ya. Pasti akan menemukan. Ya, terima kasih. Ya, sabar aja, sabar dan sabar. Insya Allah pasti akan menemukan ya. Itu mungkin Pak M. Sirot, berarti Ya. itu multi level marketing ya? Iya, terima kasih jawabannya. Iya. Sama-sama. Iya, terima kasih Bu Yunarli. Jadi Bapak sudah mendapatkan jawabannya ya, apa itu kepanjangan dari MLM. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Anjar. Bu Yunarli, izin saya karena ada yang bertanya. Apakah ini unsur money game? Nah, pertanyaannya, apakah di PTBes ini ada unsur money game-nya? Silahkan Ibu Yunarli menjawab. Baik, terima kasih Ibu Anjar dari SSW 5 ya. Pertanyaannya, apakah di PTBes ini termasuk money game? Jawabannya tentu bukan lah Bapak Ibu. Jelas-jelas bukan money game. Sudah jelas sekali ya. Kalau money game itu, kalau di sini kita bersistem ya Ibu ya. Jadi jangan bilang itu money game. Iya Bu, Tidak soalnya saya tadi ada yang tanya, karena saya kan baru bergabung juga Bu. Saya nggak bisa jelasin itu, saya juga nggak paham banget gitu ya Bu ya. Jadi ada yang bertanya seperti itu gitu. Jadi saya belum bisa menjelaskan. Nah, nanti Ibu mumpuni Anjar juga. itu, ya PIC-nya itu luar biasa banget Bu Anjar. PIC-nya itu sudah mengerti banget jalannya apa LMM-nya udah sering banget ya. Udah sering banget mengikutin. Kalau Ibu Roswati ya, itu ya Bu, saya banyak belajar dari beliau Bu ya. Jadi Ibu tanya lagi nanti sama PIC-nya. Insya Allah Ibu PIC kita Bu Rosnita itu luar biasa Bu. Jadi PTBes itu bukan money game. Ya. Mungkin itu Bu ya Bu, Anjar. terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya. Jazakallah khairan. Izin bertanya, Bu Hajahmia. Ya, silakan Pak. Dan silakan Izin Bapak. bertanya, Bu Hajahmia. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Hajahmia. Terima kasih Bu Yunarli yang telah menyampaikan materinya pada malam ini tentang HTS, How to Start. Baiklah, sebelum saya bertanya, mungkin saya bisa sedikit merangkum tentang
materi kita malam ini, karena saya ikuti dari awal, ternyata HTS itu kalau menurut saya itu bisa diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi dua hal. Pertama, sebelum dan memulai, sebelumnya dan setelahnya. Artinya sebelum memulai, pertama sebelum kita kan di situ judulnya How to Start, bagaimana memulai bisnis ini ya, bisnis di PTBS. Pertama yaitu tentang bagaimana kita menggunakan cara pandang kita terhadap PTBS ini. Jadi paradigma atau cara pandang. Artinya di sini kita belum memulai nih, baru mempersiapkan untuk memulai. Kemudian yang kedua juga tentang memahami 4 pilar PTBS. Dari 4 pilar kekuatan perusahaan, kemudian kekuatan produk, kekuatan marketing plan-nya, sampai pada kekuatan support system. Artinya ini juga masih juga dalam persiapan, belum memulai start ya. Sekali lagi belum memulai start, tapi baru persiapan pengetahuan kita untuk memulai. Sehingga kita harus mempelajari dulu kekuatan perusahaan kita bagaimana. Baik dari ownernya, dari sisi finansial perusahaannya, sampai pada kekuatan perusahaan yang lain yang tadi disebutkan. Kemudian kekuatan produknya, kekuatan marketing plan, sampai ke kekuatan support system. Itu masih sekali lagi masih persiapan start ya, belum mulai start nih. Nah, masuk pada poin yang ketiga yaitu tentang 7 poin memulai, ini sudah masuk pada start nih. Kalau menurut saya, pertama kita belajar cara membuka ID. Tentunya bagi yang baru dipandu oleh sponsornya masing-masing. Kemudian mengikuti medsos resmi BES. Ini juga sudah memulai nih, berarti sudah mulai start nih ya. Ini juga tentunya dengan panduan sponsor masing-masing atau leadernya. Kemudian bergabung dengan grup binaan, mengenal tim leader dan berkoordinasi secara aktif dengan timnya. Itu juga udah start tuh namanya. Sudah mulai start. Kemudian poin yang keempat memakai produk, membuat testimoni juga, itu juga sudah start. Kemudian sampai poin 5, 6, 7 itu udah start semua. Artinya sudah mulai running ya, udah memulai. Nah, pertanyaan saya Bu Yunarli, misalkan pada poin 6, hadir dan menghadirkan ke setiap seminar. Ini memang kalau diucapkan kayaknya gampang ya. Hadir dan menghadirkan seminar itu mudah sekali diucapkan. Tetapi pada prakteknya yang kita rasakan itu memang sulit. Artinya ada kesulitan yang ada di sana ya. Karena untuk mengundang orang itu tidak mudah. Ini perlu berbagai trust, perlu mengetahui ini dan sebagainya, sehingga calon mitra kita bisa ajak ke seminar atau kita hadirkan di seminar. Karena banyak, kalau saya amati dari teman-teman kita yang baru bergabung, itu saya perhatikan mereka itu sudah memulai langkah-langkah ini ya. Sudah hadir di pertemuan, sudah belajar membuka ID dan lain sebagainya. Tapi mereka terlihatnya itu seperti belum memulai-mulai. Artinya apa? Mereka sebetulnya masih ada rasa bingung. Gimana sih memulai usaha ini ya? Bagaimana, dari mana mulainya nih? Jadi mereka kayak jalan di tempat. Udah sebulan, 2 bulan bergabung tapi belum bisa prospecting. Nah, pertanyaan saya itu adalah Bu Yunarli, ini adalah bagaimana sih cara kita memulai yang actionnya gitu. Actionnya gimana nih mulainya nih? Setelah kita membuka ID bisa, ikuti medsos sudah, pakai produk sudah, testimoni udah, mengundang sudah, menghadirkan juga barangkali udah mulai, tapi kok kita belum bisa mensponsori nih, sehingga poinnya masih 0 aja. Mungkin beberapa teman-teman kita yang baru mungkin merasakan seperti itu Bu Yunarli. Kira-kira itu pertanyaannya. Mohon
pencerahan dari Ibu. Terima kasih sebelumnya. Silakan Ibu untuk menjawab. Baik. Gimana Bu Ajam ya? Ya, silakan Bapak Saroni menanyakan setelah gabung dengan PTBS, setelah mengikuti langkah awal how to start. Nah, sekarang bagaimana untuk memulai actionnya? Baik. Terima kasih Bapak Saroni. Ini pertanyaannya luar biasa banget ya. Terus Pak Saroni ini emang mitra yang aktif banget. Udah menguasai banget menguasai banget materinya ya. Terlihat sekali dari pertanyaannya ya. Nah, Ya kan? baik Ya. Bapak Saroni, saya akan mencoba menjawab ya bagaimana cara kita action. Sedangkan kita udah ikut seminar ya, udah menghadirkan ya. Terus belum closing juga. Nah, tadi Bapak dari awal kita ingat lagi kita gabung di sini, gabung di PTBS ini ya. Bagaimana? Nah, niat kita Pak di gabung di PTBS ini bagaimana? Nah, niatnya kita join di PTBS. Jadi mulainya dari Autostart tadi ya. Kita sudah hadir, udah seminar, ikut seminar, udah prospek, udah ini tapi tidak closing. Kalau di saya Bapak ya, ke seminar kita sudah ajarkan semua ya, semua cara buka ID semua udah kita ajarkan nama. Kadang itu masih ini Pak ya, berarti masih ada yang salah sama kita, actionnya masih salah. Makanya tidak closing. Saya bersama suami tuh Pak ya, kalau ngajak orang ke seminar, beliau bilang tidak bisa ikut ya. Ya nggak apa-apa nggak bisa ikut, tapi saya follow up lagi Bapak ya, follow up bersama suami, saya datang lagi sampai saya menemukan apa yang emang dibutuhkan oleh orang ini Bapak ya. Emang apa butuh produk, apa butuh dari bisnisnya. Kita temukan itu ya Pak. Sampai akhirnya kita closing. Kalau kita sudah menemukan apa yang dibutuhkan dari calon mitra kita ini, insya Allah Pak ya. Insya Allah akan kena. Contohnya tadi saya sebelum ngisi di sini, alhamdulillah saya bantu tim sama suami berangkat dari pagi. Hari ini ada 4 orang yang alhamdulillah saya temuin, tapi alhamdulillah 1 yang closing. Nah, beliau ini basicnya kerjaannya itu di pasar induk. Nah, Bapak. Tapi setelah saya datangin sama suami tadi, dia mengeluh ada sakit di lututnya Pak ya. Terus katanya ada gatel-gatel. Nah, terus suka kram-kram katanya. Udah kita tanya semua itu yang dibutuhin. Terus saya katanya sudah berobat kemana-mana, setiap hari itu minum obat. Tapi obatnya apa? Yang ada kimianya. Ya udah kita langsung tembak itu Pak. Nah di sini insya Allah obatnya sudah tahu manfaatnya, sudah tahu keunggulannya. Banyak orang yang nggak bisa jalan, alhamdulillah dengan produk ini bisa jalan. Apalagi Bapak yang hanya sekedar baru keram-keram, baru itu. Nah,
jangan sampai Bapak kena stroke dulu baru Bapak mau minum obat. Tinggalkan yang namanya obat kimia. Beliau jadi mendengarkan, Pak. Terus nanya lagi, oh kalau ini buat apa, buat apa, buat apa? Ya alhamdulillah, tadi alhamdulillah closing dengan perantara obat yang beliau butuhkan gitu. Nah, kita bilang lagi kalau emang apa namanya kan sayang kalau kita tawarkan dengan 3 produk itu 750.000 ya Pak ya. Nah, kan sayang kalau ini. Coba kalau Bapak jadi member aja, lebih irit, lebih ini produknya dapat banyak. Nah, terus kalau saya jadi member gimana katanya? Ya ini Bapak dapat produknya 16. Bapak cuman bayar registrasi 100.000 itu seumur hidup. Selamanya. Jadi Bapak udah punya hak usaha. Oh ya udah langsung dia milih sendiri obat-obatnya, ngambil kalsi langsung semua. Obat yang semua dia butuhkan itu langsung. Jadi itu tadi Pak, kita temukan dulu apa yang emang dibutuhkan oleh calon mitra kita ini. Sentuh hatinya. Jadi kalau kita udah kena apa yang dibutuhkan, insya Allah closing. Nah, alhamdulillah tadi pulang maghrib, padahal saya belum belajar, udah dikasih tahu AA ini kan belum buka acan. Makanya saya bingung mau ngasih apa materi ini juga belum menguasai Pak. Cuman ya itu kalau kita kerjakan dengan sabar gitu ya, kita kasih tahu pelan-pelan, oh ini apa yang dibutuhkan, yang kita temuin, insya Allah kenapa closing, ujungnya closing. Nah, dari contoh dari Bapak tadi yang kita temuin, nah kena dengan apa yang dia butuhkan, insya Allah closing Pak. Nah, actionnya. Mungkin itu Pak. Banyak sebenarnya Pak yang action kita itu ya. Jangan terpaku cuma satu ini doang. Jadi kenain lagi apa yang dia butuhkan tadi ya Pak ya. Baik Bu Yunarli. Baik Bu Yunarli, terima kasih. Mohon maaf tadi saya kepental ininya dari Zoom keluar, mental sendiri otomatis terus Bisa masuk jadi lagi. dong tadi cerita saya. Oh udah dengar, sebagian besar udah dengar, cuman sedikit doang blank sedikit karena keluar. Tapi ya, sudah cukup penjelasannya bagi saya. Terima kasih. Jadi itu ya Pak, temukan lagi apa yang emang dibutuhkan oleh calon mitra kita sehingga ujung-ujungnya kita closing gitu. Baik. Yang penting sabar, intinya, jangan berhenti. Bapaknya jangan berhenti. Kalau kita belum, intinya ya Bu Yunarli, intinya kalau kita belum closing, kita harus introspeksi apakah ada yang salah gitu ya. Ada yang salah di kita. Mungkin karena quick-line kita yang nggak benar atau caranya yang salah, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh leader-leader kita. Mungkin kita introspeksi seperti itu, kita perbaiki lagi. Boleh. Tapi saya yakin Pak, leadernya Pak Soro itu leader hebat, udah pasti kalau yang ngasih ininya, the best. Apalagi Pak Soro itu nguasain banget materi. Cuman ya itu tadi kita temukan lagi apa yang memang dibutuhkan ya. Baik. Ini kan kita melihat ini loh, apa namanya, nggak cuman pertanyaan nggak dari saya, tapi saya lihat fenomena teman-teman gitu loh. Kok udah 2-3 bulan nggak closing, makanya perlu pencerahan ulang. Baik, betul, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Saroni. Oke, Bapak dan Ibu, baik. Karena mungkin waktu malu. 10 ya, seru sekali ya kita. Nggak terasa pada malam hari ini ya. Sebetulnya masih ada pertanyaan dari chat ya, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih Bu Yunarli atas semua jawabannya.
Dan untuk Bu Yunarli silakan untuk memberikan close statement-nya. Silakan. Iya, ini baik-baik. Terima kasih Bu Haja. Ini mohon maaf untuk Pak Ahmad Fauzan ya, belum sempat dijawab ya. Nanti Pak Fauzan langsung tanya ke PIC-nya ya, insya Allah bisa dijawab nanti ya. Karena emang ini waktunya sudah malam, kita waktunya juga ditentukan oleh A ya. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa langsung jawab. Baik Bapak Ibu, dari saya mungkin ya, kerjakan ya. Belajar. Ini materi How to Start ini seringkali Bapak Ibu disampaikan bahkan sama leader-leader hebat kita seperti Umi Kalsum ya, Pak. Pokoknya leader-leader hebat kita udah seringkali menyampaikan materi ini. Namun sekali saja kita belajar itu tidak cukup Bapak Ibu ya. Kadang berkali-kali aja nggak ada nempelnya ya, nggak sampai di otak kita ya. Apalagi ya saya emang belum menguasain ya Bapak Ibu. Jadi ayo Bapak Ibu jangan sampai ya, jangan sampai kita ketinggalan belajar apa yang disampaikan oleh Abi, apa yang disampaikan oleh Umi, yuk kita pelajari lagi. Insya Allah dengan mengikuti apa yang sudah diberikan oleh founder dan co-founder kita, insya Allah kita akan menuju champion ambassador. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu,